Halo, salam literasi. Sekarang saya bersama Kak Baca sudah ada di Museum Pusaka. Lokasinya ada di lingkungan Taman Mini Indonesia Indah. Kalau melihat gedungnya dari luar sih kesannya angker ya, karena di tengah atas gedung itu ada keris yang menjulang gitu. Terus sebelum masuk kayaknya tuh kalau di dalam tuh kayak ada sesajen gitu ya kalau dengar keris tuh. Terus ada ritual-ritual magis, terus ada sesuatu yang menyeramkan gitu. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama penjaganya sih katanya nggak seperti itu, nggak seserem yang kita kira gitu. Jadi di dalamnya tuh nggak hanya ada keris-keris aja ya, ada banyak juga benda-benda pusaka lainnya. Ada tombak, ada mandau, terus ada celurit, golok, dan banyak lagi. Nah, untuk membuktikan apakah di dalam gedung Museum Pusaka ini menyeramkan atau malah sebaliknya menyenangkan, ya kita cari tahu dan menelusur isi dari Museum Pusaka. Pusaka merupakan senjata yang berasal dari para nenek moyang, di mana keberadaannya mesti dihormati dan penting untuk mendapatkan perawatan khusus. Makanya beruntung dan bangga sekali Indonesia memiliki museum pusaka yang berlokasi di Komplek Taman Mini Indonesia Indah. Pasalnya, benda-benda pusaka yang mempunyai nilai tinggi itu telah menjadi saksi bisu untuk membuktikan sejarah warisan budaya para leluhur kita. Semua itu dengan maksud untuk menginformasikan kepada masyarakat, terutama kepada para generasi penerus agar memahami karya besar bangsanya. Nggak sampai di sana, kebanggaan itu terus berlanjut ketika UNESCO, lembaga PBB yang mengurus pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, menobatkan keris Indonesia sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tahun 2005 sebagai sebuah mahakarya agung leluhur yang telah diakui oleh dunia. Keris menjadi satu-satunya benda tradisional di dunia yang mempunyai bentuk khas. Mulanya benda-benda bersejarah yang ada di gedung pameran Tosan Aji milik almarhum Chio Witei alias Haji Mas Agung dikumpulkan atas prakarsa sang istri Hajah Sri Lestari. Kemudian, sebagian besar barang pusakanya itu dihibahkan kepada Hajah Siti Hartinah Soeharto selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pengembangan TMII. Setelah terinventaris, museum yang berdiri di atas tanah 3.800 meter persegi itu akhirnya diresmikan pada tanggal 20 April 1993 oleh Presiden kedua Republik Indonesia. Museum berlantai 2 ini memiliki berbagai ruangan dalam memberikan pelayanannya. Di antaranya ada ruangan pameran, ruang bursa, ruang cenderamata, ruang diskusi, ruang perpustakaan, ruang konservasi dan preservasi. Ada sekitar 6.000-an koleksi pusaka yang ada di dalam Museum Pusaka. Sebagian besar atau hampir 77% hibah dari gedung pameran Tosan Aji. Lainnya ada yang beli, sumbangan dari ulama, sumbangan dari kiai, dan sumbangan pejuang kemerdekaan serta titipan dari para penggemar keris dan pusaka lainnya. Berjajar dan siap memberikan pesan-pesan simbolik kepada pengunjungnya. Karena dari setiap pusaka, corak dan ornamennya mengandung makna soal kemanusiaan
dan pesan si pembuat yang ingin disampaikan. Di lantai 1 disajikan koleksi jenis pusaka tradisional dari semua provinsi di Nusantara. Di antaranya adalah pedang terpanjang di Indonesia yang sempat tercatat oleh MURI, Museum Rekor Indonesia, pada tanggal 19 Oktober 2003. Pusaka ini berasal dari Banten yang dibuat hanya untuk koleksi saja. Sementara di lantai 2, pengunjung akan diajak mengenal motif-motif keris, tangguh pembuatannya, dan ragam hias bilah pusaka yang syarat seni. Yang pasti, semua koleksi di Museum Pusaka ini bertabur dengan arti filosofi, pesan simbol kedaulatan, dan spiritualitas, serta memberikan pemahaman dan apresiasi terhadap benda pusaka sebagai seni nasional. Namun satu hal yang perlu dicatat, museum ini jauh dari kesan angker.